Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Kurniasih, dan rekan-rekan saya ada Saya Ringga Putra Pamungkas. Saya Yonatan Siotang. Dan saya Eka Novitasari. itulah anggota-anggota kelompok 3, guys. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar dan Islami. Tonton terus ya, guys. Keep watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Nah, di layar kalian ini udah ada nih pokok isi dari materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada harga dan persaingan, yang ketiga ada demand dan supply, dan yang keempat ada intervensi dan regulasi, dan yang terakhir ada distorsi pasar. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita kenalan dulu yuk sama apa sih itu pasar. Pasti teman-teman sering dengar kata pasar. Dalam definisi tradisional, pasar ialah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Apakah hanya sebuah tempat secara nyata? Apakah Shopee, Lazada, dan segala macam all shop itu bukan pasar? Itu termasuk pasar, teman-teman. Jadi pasar itu sendiri secara modern dapat diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi berupa barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Nah, jadi dimanapun teman-teman berada, kalian sedang melakukan transaksi. Nah, kalian itu berada di pasar. Jadi, semisal teman-teman di jalan nih, terus mau COD-an gitu sama penjual. Nah, dan kalian melakukan transaksi, itulah pasar. Nah, jadi teman-teman sudah paham kan apa itu pasar? Kalau gitu kita next selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai pengertian pasar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sebab timbulnya pasar. Pasar, gimana sih bisa ada? Teman-teman ada yang tahu nggak? Tenang teman-teman. Jadi gini, menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, sebab timbulnya pasar adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi gini ceritanya. Ada desa petani yang melakukan cocok tanam, tapi di desa itu tidak ada alat-alat pertanian. Sebaliknya, desa pandai besi yang rata-rata adalah seorang pengrajin besi bukan petani, tidak ada lahan pertanian. Gimana cara mereka memenuhi kebutuhan masing-masing? Oleh karena itulah teman-teman, secara alami orang akan terdorong untuk menyediakan suatu tempat penyimpanan, yaitu penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di tempat lain. Nah, tempat-tempat inilah yang kemudian akan didatangi oleh orang-orang untuk membeli barang sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga akhirnya terbentuklah suatu pasar itu sendiri, yaitu tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan ya gimana pasar itu ada? Karena teman-teman udah pada ngerti, good job. Yuk kita next ke selanjutnya. Cekidot. Selanjutnya ialah prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri menganut prinsip syariah, yang mana ajarannya itu ialah dari langit atau Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Perspektif makro menekankan nilai-nilai syariah pada aspek distribusi,
pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak bermanfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Sedangkan nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalitas dan sikap amanah. Nah, gitu teman-teman. Jadi, teman-teman udah bisa bedakan ya gimana perspektif makro dan mikro. Jadi, tadi kita udah bahas mengenai pengertian pasar, sebab timbulnya pasar, dan juga prinsipnya. Segitu dulu ya teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang lain. Tetap tonton terus ya video ini. Semangat, terima kasih. Oke, langsung saja kita ke materi. Tuh bisa kita lihat ada di PPT, manfaat dari sistem perekonomian Islam dalam pasar. Bisa kita lihat di atas juga ada tabel berupa keadilan dari sistem ini, aktivitas terlarang yang bisa kita hindari, serta manfaat dari sistem ini. Keadilan dari sistem ini yaitu transparansi dan kejujuran, serta transaksi yang fair, persaingan yang sehat, serta saling menguntungkan. Aktivitas terlarang yang bisa kita hindari yaitu larangan barang atau barang terlarang, produk jasa dan proses yang merugikan dan berbahaya, serta tidak menggunakan SDM atau barang ilegal, dan menggunakan SDM secara lebih bijak. Manfaat yang bisa kita ambil dari sistem ini yaitu produktif dan tidak spekulatif, serta menghindari barang atau penggunaan SDM yang tidak efisien, serta akses luas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh barang, produk, atau SDM. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya. Langsung saja lanjut ke harga dan persaingan pula pada pasar Islam. Terdapat beberapa sarjana muslim memberikan pendapat mengenai mekanisme pasar. Bisa kita lihat di PPT, ada 3 tokoh yang menyatakan pendapat mengenai ini, yaitu pertama Abu Yusuf. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj tahun 1997 mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah, sunatullah. Dan selanjutnya Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme pasar ini yaitu pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi. Harga ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Dia membagikan barang-barang menjadi 2 kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Barang mewah ini yaitu seiringnya meningkat gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaannya. Jadi semakin banyak barang mewah diminta, berarti meningkatnya gaya hidup itu selaras dengan ini. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Permintaan. Oke, permintaan dalam ekonomi Islam sebenarnya tidak begitu jauh sama seperti ekonomi pada umumnya. Ekonomi menganut bahwa permintaan itu selaras dengan keinginan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan tersebut bisa kita lihat di sini. Harga barang yang bersangkutan itu termasuk juga pendapatan konsumen, harga barang yang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, serta maslahah, yaitu tujuan dalam mengkonsumsi barang. Oke, lanjut.
Nah, tadi kita membahas permintaan. Sekarang kebalikan dari permintaan, itu penawaran. Penawaran ini ada faktor yang menyebabkan dari penawaran ini nanti menjadi keuntungan, serta keuntungan ini ada unsur-unsur keuntungan di dalamnya, yaitu ada harga barang dan biaya produksi. Catatan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada. Oke, tadi catatan untuk penawaran di dalam ekonomi Islam. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut anggota yang lain. Tunggu. Saya akan menjelaskan intervensi pasar. Intervensi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada beberapa kondisi. Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat untuk mencegah iktikar dan gaban fahizi, atau mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Distorsi pasar. Penimbungan barang atau iktikar. Pedagang dilarang melakukan iktikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Larangan iktikar ini terdapat dalam sabda Nabi Saud al-Mubarakafuri dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan iktikar kecuali orang yang bersalah. Hadis riwayat Tirmizi. Suatu kegiatan masuk dalam kategori iktikar apabila 3 unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut untuk mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barter, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan, serta mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya, penetapan harga. Tasir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan penolakannya. Beliau bersabda, fluktuasi harga itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh saudara Jonathan, yaitu riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan
dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-Quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka. Riba secara etimologis berarti pertambahan, dan secara terminologi, syar'i riba ialah penambahan tanpa adanya iwad. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman, bersamaan dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasiah ataupun penangguhan. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sama-sama ridho, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi antara kedua belah pihak. Selanjutnya jual beli grohar. Jual beli grohar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli grohar dilarang karena mengandung incomplete information, namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information-nya hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya pembeli saja atau penjual saja. Sedangkan di dalam grohar incomplete information-nya dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi, dalam grohar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Selanjutnya, melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang melambungkan harga-harga dengan zolim, seperti larangan maksimal atau pengambilan bea cukai ataupun pungutan liar. Selanjutnya, larangan talaki al-rukban. Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang-barang itu sebelum tiba di pasar. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan, di mana ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi, oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil ataupun fair, dan distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian nih dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi itu bukan alasan untuk berhenti belajar. Kita harus tetap kreatif untuk mencari metode pembelajaran yang lain, ya contohnya dengan melihat video ini. Keep safe and stay healthy. Arigato. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyerap ilmu cukup banyak, cukup dan lebih. Kalau begitu, ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.